Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk datang beribadah di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Tuhan, kami rindu lewat firman Tuhan yang kami sama-sama dengar pagi ini, Tuhan sekali lagi bekerja mengubah kehidupan kami, dari yang paling muda sampai yang paling dewasa. Tuhan sertai kami, Tuhan bawa kami untuk melihat Tuhan yang hidup, yang mau terus berkarya di tengah-tengah keterbatasan hidup kami. Tuhan, apapun kondisi hidup kami pada hari ini, di waktu kami datang, kami sungguh berdoa memohon belas kasihan-Mu, agar firman-Mu terus dan terus berbicara, terus dan terus menyentuh hati kami, mengubah hidup kami. Kami sungguh berdoa memohon Tuhan berkarya di dalam kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, terus boleh menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tinggikan, diagungkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama belajar dari Ester pasal 4 ayat 10 sampai pasal 5 ayat yang kedua. Dengan temanya adalah untuk waktu seperti ini. Saudara-saudara, berapa banyak dari anak-anak kids hari ini hadir, berapa banyak dari kids yang sudah pernah mendengar kisah tentang Ester? Boleh angkat tangan? Oke, banyak juga ya. Orang tuanya boleh juga kalau mau angkat tangan. Nanti ngiri, nggak dipanggil gitu. Ya saudara. Saudara-saudara, kisah tentang Ester adalah kisah yang sangat menarik. Saudara, kisah ini dimulai saudara-saudara di pasal pertama pada waktu seorang ratu bernama Wasti menolak untuk dipamerkan oleh Raja Ahasiweros. Seorang raja kerajaan Persia yang sangat berkuasa di waktu itu saudara. Raja Ahasiweros membuat sebuah pesta dan di dalam pesta itu dia kepengen tunjukin kepada semua yang datang betapa cantik istrinya. Tapi buat Wasti, sesi pameran itu adalah penghinaan. Maka Wasti tidak mau dipamerkan, dia tidak mau taat kepada raja, sampai kemudian akhirnya raja berkata kepada Wasti, mulai hari ini kamu berhenti menjadi ratu. Maka sejak Wasti berhenti menjadi ratu, raja harus mencari ratu yang baru, saudara. Dikumpulkanlah banyak anak-anak gadis, dikumpulkanlah banyak wanita, sampai kemudian saudara raja memilih gadis mana atau wanita mana yang cocok. Maka di pasal yang kedua, dari segala macam jenis wanita yang hadir pada waktu itu saudara, Ester yang kemudian terpilih menjadi ratu, yang kemudian diangkat oleh Raja Ahasiweros untuk kemudian menjadi ratu di negeri Persia. Kisahnya nggak selesai sampai di sana, saudara. Karena kisah daripada Ester ini berkaitan dengan seorang pria juga, pamannya Ester yang bernama Mordekai. Siapa namanya anak-anak? Iya, Mordekai. Mordekai ini adalah orang yang dicatat di dalam catatan sejarah kerajaan Persia waktu itu sebagai penyelamat Raja Ahasiweros. Kenapa? Karena pada waktu Mordekai lagi nongkrong, bilang begitu ya, dia mendengar ada dua orang pegawai raja yang mau membunuh raja. Maka kemudian Ahasiweros laporkan kepada Ester keponakannya, Mordekai laporkan kepada Ester keponakannya, lalu Ester laporkan kepada Ahasiweros, sampai kemudian Mordekai akhirnya menjadi pahlawan buat Ahasiweros. Yang mau membunuh Ahasiweros akhirnya dihukum dan nama Mordekai tercatat sebagai pahlawan. Karena dia sudah jadi pahlawan, Mordekai kemudian pikir dia nggak perlu takut sama siapapun. Itulah sebabnya di pasal yang ketiga, ketika ada seorang pria bernama Haman diangkat menjadi pegawai raja yang berkuasa, dan Haman berharap atau dia kemudian meminta agar raja menetapkan sebuah keputusan agar siapapun menghormati Haman. Lalu ketika Mordekai jalan melewati sebuah tempat, ada Haman di sana, Mordekai gak hormat kepada Haman. Maka Haman marah sekali. Dia merasa harga dirinya terinjak-injak begitu ya. Lalu dia bilang kepada Raja Ahasiweros, dia buat sebuah rencana untuk membunuh bukan cuman Mordekai, tetapi semua orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia. Dan kemudian Raja Ahasiweros mengabulkan rencana jahat itu. Ketika Mordekai mendengar rencana jahat itu, di pasal yang keempat, Mordekai kemudian menangis. Dia datang kepada Ester dan bilang, Ester, kamu harus ketemu raja. Tolong do something buat selamatin
orang Yahudi. Nah, di dalam pasal 4 dimulai dengan Mordekai yang nangis. Ayat 1 sampai 9, Mordekai nangis, dia berduka, dia pakai kain menunjukkan duka cita. Lalu kemudian dia mengirimkan seorang utusan bernama Hatach kepada Esther untuk kemudian berkata tentang hal yang harus Esther lakukan. Dan saat ini kita akan baca kelanjutan daripada kisah ini. Bagaimana berikutnya? Sama-sama kita akan baca, saya baca ayat 10, Kids dan jemaat baca ayat yang ke-11, demikian selanjutnya kita berganti-gantian. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Esther menyuruh Hatach memberitahukan kepada Mordekai, ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Amin. Kids, Pastor Wilson akan ngomong duluan ke kalian selama kurang lebih 10 menit. Dan setelah itu kalian bisa mengerjakan tugas kalian, aktivitas kalian, dan setelah waktu kalian mengerjakan aktivitas kalian, Pastor Wilson akan ngobrol, akan ngomong, akan khotbah kepada orang tua. Maka dalam 10 menit ke depan, semoga selesai 10 menit ya, Kids perhatikan apa yang Pastor Wilson mau sampaikan. Kids, siapa superhero ini? Siapa namanya? 1, 2, 3. Spiderman atau Spiderman? Spider ya. Kids pernah nggak dengar ada satu kalimat yang diucapkan oleh Uncle Ben sebelum Uncle Ben died? Dia ngomong sesuatu ke Peter Parker. Ingat nggak kalimatnya apa? 1, 2, 3. Kids loh ya, kids. Ini yang jawab kayaknya bukan kids ini. Kids mungkin nggak terlalu inget ya kalimatnya apa ya. Tapi kira-kira kalimatnya begini. Satu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. With great power comes great responsibility. Artinya apa? Artinya kekuatan yang besar harus disertai dengan tanggung jawab yang besar. Itulah yang sebenarnya disampaikan oleh Uncle Ben pada waktu dia ngomong ke Peter Parker, karena dia kepengen sekali Peter Parker dengan kekuatannya itu, dia bisa nolongin orang-orang, dia bisa menghentikan kejahatan, dia bisa kemudian membela keadilan dan hal yang lain yang kemudian menjadi bagian dari seorang superhero. Apa yang Uncle Ben katakan kepada Peter Parker kurang lebih mirip dengan apa yang dikatakan oleh Mordekai kepada Esther. Mordekai adalah pamannya Esther. Maka ketika Mordekai melihat ada sesuatu yang sangat menyedihkan terjadi buat bangsa Yahudi, paman Mordekai ini kemudian berharap agar Esther bisa menolong. Tapi apa yang terjadi ketika Mordekai meminta Esther menolong? Yang terjadi adalah Esther berkata,
Aku selama 30 hari ini gak dipanggil menghadap raja. Ester takut. Esther ngerasa gak mungkin bisa mengerjakan apa yang diminta oleh Paman Mordekai. Dan ini menjadi cara buat Esther untuk mencoba menolak, untuk dia gak usah menolong. Kenapa? Karena kalau dia menghadap raja tanpa dipanggil, hukumannya adalah mati. Kalau raja tidak mengizinkan dia masuk, maka di tempat itu, di waktu itu, Esther akan dihukum mati. Itulah sebabnya Esther rasa gak mungkin, gak bisa, terlalu besar resikonya, terlalu berat, ini terlalu bahaya. Esther ngerasa takut sekali karena dia tahu kondisinya sulit, kondisinya tidak mudah. Tapi kemudian Paman Mordekai bilang kepada Esther, sama-sama baca ya kids ya, 1, 2, 3. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Waktu Paman Mordekai mendengar Esther takut, Esther gak berani memberikan alasan supaya dia gak perlu ketemu sama raja. Paman Mordekai ingetin 2 hal. Paman Mordekai berkata yang pertama adalah bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Kalaupun Esther diam, kalaupun Esther gak mau tolong, Paman Mordekai kasih tahu sama Esther, Tuhan tetap berkuasa tolong bangsa Yahudi walaupun tanpa bantuan daripada Esther. Mengapa demikian? Karena Paman Mordekai mau Esther ingat bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari keputusan Raja Ahasiweros. Ada Tuhan yang lebih besar dari status jabatan sebagai raja, ratu, perdana menteri, pegawai berkuasa, apapun itu. Ada Tuhan yang lebih besar daripada segala rencana, segala rancangan yang manusia bisa buat. Dan itu yang Tuhan mau Esther ingat. Esther ingat, ada Tuhan yang lebih besar. Kamu gak mau tolong, that's okay. Ada pertolongan dari pihak lain. Dan itu adalah dari Tuhan yang berkuasa menolong bangsa Yahudi. Nasihat yang kedua dari Paman Mordekai kepada Esther bukan cuma tentang Tuhan yang berkuasa, tapi Paman Mordekai juga bilang, ingat Esther, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini kamu beroleh kedudukan sebagai ratu. Apa artinya? Artinya adalah Paman Mordekai mau Esther ingat kamu bisa jadi ratu itu bukan karena kamu paling pinter, paling cantik, paling hebat, paling segala macam. Enggak. Tapi Paman Mordekai mau Esther ingat, Esther dipilih jadi ratu untuk mengerjakan rencana Tuhan. Esther dipilih jadi ratu bukan kebetulan. Bukan karena dia lebih hebat dari orang lain. Tapi karena Tuhan menetapkan, Tuhan menyiapkan untuk Esther yang naik sebagai seorang ratu di waktu itu. Maka hari ini kids, Pastor mau bilang bahwa kalian tidak dipanggil menjadi superhero seperti Spider-Man. Tapi panggilan kalian adalah untuk mengingat kalian punya Tuhan yang lebih besar dari apapun, dan kalian punya Tuhan yang punya rencana, menetapkan rencana yang indah buat kalian semua. Maka artinya apa? Artinya adalah mari coba ingat bahwa kamu kids tidak lahir karena kebetulan di keluargamu. Coba lihat papa dan mamamu, pandang wajah mereka. Galak gak mereka? Cerewet gak mereka? Nyebelin gak? Iya, waduh. Tapi lucu gak mereka? Baik gak mereka? Kids, kamu gak kebetulan ada di keluarga itu. Kamu gak kebetulan punya papa seperti papamu sekarang, punya mama seperti mamamu sekarang. Papa dan mamamu memang tidak sempurna. Papa dan mamamu masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi ingat, Tuhan lebih besar daripada papa dan mamamu menyertai kamu di keluargamu.
Tuhan lebih besar daripada papa dan mamamu, tidak kebetulan menaruh kamu di situ, dia punya rencana. Maka kehadiranmu di tengah keluargamu saat ini, dengan papa dan mamamu sekarang, adalah salah satu dari sekian banyak berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Kamu diberkati Tuhan dengan papa dan mama. Ada anak-anak di luar sana, tidak mengenal siapa papa dan mamanya. Tapi itu cuma satu dari sekian banyak berkat. Kamu juga punya berkat mengenal Yesus yang mengasihi kamu. Kamu punya berkat bisa ke gereja beribadah. Kamu punya berkat untuk bisa sekolah, bisa les, bisa menikmati banyak hal. Maka kids, lihat Tuhan sayang banget sama kamu. Kamu gak kebetulan. Tuhan rancang kamu dengan indah. Dengan berkat yang banyak itu, apalagi dengan berkat keselamatan dari Yesus Kristus yang mengampuni dosamu, maka pastor ingin kamu ingat, kamu bisa memuliakan Tuhan. Bukan sekedar dengan hasil nilai pelajaranmu yang baik. Papa mama kadangkala keras sama kamu supaya nilaimu bagus. Tapi ingat, memuliakan Tuhan bukan cuma dengan nilai di atas kertas. Memuliakan Tuhan juga terjadi waktu kamu jujur, waktu kamu sopan, waktu kamu hormat sama Tuhan, waktu kamu menunjukkan karakter, sikap hidup yang baik, menolak dosa, dan mengerjakan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan cuma nilaimu, tapi sikap hidupmu adalah hal yang bisa kamu persembahkan buat Tuhan. Dan bukan cuma itu, tapi kids, kamu juga bisa kemudian menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengasihi orang lain. Ada banyak orang, ada banyak anak-anak seusia kalian yang mungkin gak seberuntung kalian. Karena papa mamanya jahat sekali. Karena keluarganya berantakan. Karena tidak diurus, tidak diatur oleh orang tuanya. Tapi Tuhan kasih kalian orang tua yang baik. Maukah kalian bawa kasih yang sudah kalian rasakan itu? Kasih yang dari Tuhan disalurkan ke papa mama buat kalian. Dan kalian juga mau dipakai oleh Tuhan menyalurkan kasih Tuhan buat teman-temanmu yang lain. Yang mungkin sering dibully di sekolah. Mungkin sering diejek. Mungkin gak pernah diajak main. Maukah kamu menjadi anak-anak yang mengasihi? Karena mungkin untuk saat seperti itulah Tuhan tetapkan kamu. Tuhan siapin kamu bisa berkenalan dengan anak itu di sekolah itu. Tuhan tidak salah menempatkan kamu di sana. Maka kids, hari ini Pastor Wilson berharap kalian ingat Tuhan sayang kalian. Tuhan berikan papa mama menjadi berkat buat kalian. Untuk kalian bisa memuliakan Tuhan melalui pengaturan dari Tuhan lewat papa mama. Dan kalian bisa menjadi saluran kasih Tuhan lewat kasih papa mama yang dari Tuhan yang kalian rasakan. Sekarang Pastor Wilson mau mau khotbah ke papa mama dan om tante. Kids bisa kerjakan aktivitas kalian dan berdiam diri mendengarkan dengan baik. Om tante, jemaat yang terkasih, saya rasa kalimat dari Spider-Man ini, atau dari Uncle Ben kepada Spider-Man ini, bukanlah kalimat yang cuma buat anak-anak. Saya percaya kalimat ini juga berbicara kepada setiap kita seharusnya. Karena kekuatan yang besar, berkat yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, bukan sekedar masalah materi, tapi lebih daripada materi, yaitu bicara soal keselamatan yang besar, harus disertai dengan tanggung jawab yang besar. Dan itulah yang sebenarnya kitab Ester sedang ajarkan kepada kita. Bagaimana Allah yang besar, yang mengasihi umatnya, kemudian juga mau melibatkan umatnya dengan tanggung jawab yang besar. Saudara, kisah tentang Ester adalah kisah tentang providensia Allah. Kisah tentang Allah yang menjadi pencipta dunia ini, tetapi juga kemudian menjadi Allah yang terus memelihara, memerintah, menyertai seluruh dunia ini, secara khusus umatnya, untuk bisa menggenapkan tujuan akhir, goal akhir versi Allah. Ketika dikatakan Allah memelihara, artinya Allah yang menopang, Allah yang memastikan seluruh ciptaan, kehidupan daripada setiap manusia, bahkan umatnya secara khusus berjalan di bawah perhatian Allah yang penuh kasih. Surah Alkitab menyatakan bahwa segala sesuatu ada dan bertahan itu oleh karena firman daripada Allah.
Dan pemeliharaan ini mencakup hal-hal besar maupun kecil. Dari pergerakan sejarah bangsa-bangsa sampai kepada kebutuhan saudara yang paling remeh-temeh. Pemeliharaan Allah bekerja di situ. Namun saudara, tidak selalu berarti pemeliharaan Allah membuat kita bebas dari penderitaan. Tapi pemeliharaan Allah memastikan tidak ada satu peristiwa apapun yang mengagetkan di hadapan Allah. Tidak ada satu peristiwa apapun yang dapat terjadi tanpa perhatian, maksud Allah, pedulinya Allah kepada ciptaan secara khusus umat Allah. Ketika dikatakan Allah memerintah, maka itu artinya saudara, Allah yang berdaulat mengarahkan segala peristiwa sesuai kehendaknya. Dia bekerja lewat keputusan manusia. Dia bekerja lewat situasi politik yang hancur-hancuran. Dia bekerja lewat situasi ekonomi yang berantakan. Dia bekerja bahkan melalui rencana jahat yang kemudian dikerjakan oleh manusia. Tanpa Allah menjadi sumber atas dosa dan kejahatan itu sendiri. Saudara masih bisa ingat kisah tentang Yusuf. Bagaimana Allah izinkan Yusuf untuk dibuang oleh abang-abangnya dengan sebuah tujuan, memelihara bangsa yang besar. Tuhan izinkan Yusuf dibuang, dijual sampai ke negeri Mesir sebagai sebuah pendahulu untuk menyiapkan jalan yang besar yang Allah siapkan buat Israel. Sejarah yang Allah kerjakan lewat hidup Yusuf, lewat hidup semua orang di dunia ini. Sejarah yang terjadi bukan rangkaian peristiwa acak, bukan sekedar karena pikiran dan keputusan manusia. Tapi saudara, Allah yang memerintah, artinya Allah berdaulat, mengendalikan semua itu dan tidak akan pernah mengejutkan Allah. Ketika dikatakan Allah menyertai, maka itu artinya dia hadir di tengah umatnya. Dia menguatkan, dia menuntun, dia meneguhkan, dia menemani selangkah demi selangkah. Dan penyertaan Allah ini yang kemudian membuat kita percaya, gak ada satu hal apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena dia beserta dengan kita. Dia menyertai kita. Ini juga artinya, karena kita tahu Allah memelihara, Allah memerintah, Allah menyertai. Maka pada waktu Allah memberikan tanggung jawab iman kepada saudara dan saya, kita tahu kita bisa mengerjakannya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena providensianya yang menyertai kita, memelihara kita, memerintah kita. Untuk mengerjakan tujuan akhir versi Allah. Saudara, banyak orang berpikir bahwa yang namanya providensia artinya saudara diberkati, berlimpah, cukup, nyaman, tenang, aman. Tidak. Providensia bukan bicara soal kenyamananmu, keamananmu, apa yang kau suka. Bukan. Providensia bertujuan cuma satu, menggenapi rencana Allah. Maka itu artinya Allah bisa menunjukkan providensianya melalui sukacita, tawa, dan bahagia. Tapi di waktu yang sama Allah juga sanggup menunjukkan providensianya melalui air mata, rasa sakit, penderitaan. Karena yang Allah pentingkan adalah rencana agungnya digenapkan. Saudara, itulah yang kita temukan dalam kalimat Mordekai. Ketika Mordekai menjawab Esther, Mordekai kemudian berkata kepada Esther, sekalipun engkau diam, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Siapa pihak lain ini? Kitab Esther tidak mencatat tentang nama Tuhan, nama Allah di sepanjang kitabnya. Gak pernah tertulis nama Tuhan, nama Allah. Kitab Esther bahkan tidak ada doa di sana. Tidak ada nubuat dari satu nabi atau dari imam. Tidak ada ritual-ritual yang kemudian dikerjakan yang menunjuk kepada kehidupan sebagai umat Allah dalam keagamaan, saudara. Yang ada ialah puasa, doa. Walaupun tidak ditunjukkan artinya apa, tapi saudara, itu menjadi sebuah gambaran di mana Allah hadir, sedang bekerja dengan aktif di balik ketiadaan. Saudara, ketika penulis kitab Esther menunjukkan Allah yang aktif di dalam ketiadaan itu, Allah sedang membawa kita melihat dia tidak pernah absen. Dia hadir di balik layar sejarah, dia arahkan peristiwa kehidupan kerajaan Persia melalui pilihan manusia, bahkan melalui korupsi struktur kekuasaan yang terjadi,
melalui momen-momen yang kelihatannya kebetulan. Di waktu itu Allah menunjukkan dia nggak pernah absen. Dia aktif bekerja sekalipun terlihat dalam ketiadaan. Saudara, ungkapan Mordekai ini menegaskan bahwa keselamatan umat Allah tidak pernah bergantung sepenuhnya pada satu individu atau kepada satu sarana. Mordekai menegaskan jika Ester pilih diam, jika Ester pilih menghindari tanggung jawabnya sebagai bagian umat Allah, Allah gak akan pernah diam. Allah gak akan pernah mengkhianati umatnya. Allah tetap setia pada perjanjiannya dan akan bangkitkan alat lain untuk mendatangkan kelepasan. Karena Allah berdaulat, Allah pelihara, Allah menunjukkan providensianya. Saudara, hal inilah yang membawa kita melihat bahwa ketiadaan tanda ilahi, ketiadaan mujizat, ketiadaan hal yang besar bukan berarti Allah tidak ada. Allah tetap ada. Walaupun sepertinya sunyi, nggak pasti, penuh ancaman, Allah tetap bekerja dengan aktif. Bagi Mordekai, pemilihan Ester jadi ratu bukan kebetulan. Dia memandang dari sudut pandang teologis, dia melihat tangan Allah yang bekerja lewat proses panjang, lewat sistem kerajaan Persia yang buruk, lewat seorang manusia yang punya pride dan ego yang sangat memalukan, Ahasiweros. Allah bekerja lewat semua itu untuk menunjukkan dia setia kepada Israel, kepada umat pilihannya. Itulah sebabnya saudara, Mordekai dapat berkata, jika engkau berdiam diri bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Saudara, pernyataan ini sedang menghancurkan dua hal sebenarnya dalam kehidupan kita, secara khusus di zaman ini. Hal yang pertama, Allah yang aktif bekerja di balik ketiadaan, sebenarnya sedang membawa kita untuk mengingat bahwa tidak ada yang namanya takdir, tidak ada yang namanya nasib. Iman Kristen tidak mengajarkan hidup fatalisme untuk menyerah kepada nasib, menyerah kepada takdir. Tidak, saudara. Iman Kristen mengundang kita, mengajak kita, meneguhkan kita untuk kita berjalan bersama dengan Allah setahap demi setahap. Walaupun kita nggak ngerti, walaupun kita nggak melihat ke depan kayak apa, tapi iman Kristen menunjukkan kepada kita Allah yang berdaulat itu juga adalah Allah yang mau berelasi secara personal kepada kita. Orang yang memegang takdir dan nasib hanya sadar hidup udah digariskan dan dia melihat Allah sebagai Allah yang jauh, seolah-olah sebagai Allah yang benci hidupnya karena mengizinkan atau bahkan merancangkan hidupnya hancur-hancuran seperti itu. Iman Kristen bawa saudara dan saya untuk kenal Allah sebagai Allah yang relasional, Allah yang personal, yang sekalipun dia berdaulat, dia mau berjalan bersama dengan saudara dalam ketidakmengertian saudara, dalam kebingungan saudara, untuk menunjukkan kepada kita, dia adalah Allah yang setia. Bagian yang kedua, bukan saja menghancurkan konsep fatalisme, tapi juga kemudian menghancurkan arogansi kita. Seringkali kita berpikir bahwa kitalah yang punya kuasa. Kalau saya nggak gerak, gereja ini nggak akan jalan. Keluarga saya nggak akan beres. Bisnis saya nggak akan maju. Berbagai hal nggak akan terjadi kalau bukan saya yang bergerak. Maka seringkali saudara, orang pada zaman ini mengagungkan kehebatannya, kebolehannya, kelihayannya sebagai sebuah gambaran bahwa dialah yang memegang kendali dan kedaulatan. Tapi kisah Ester ini melalui pernyataan daripada Mordekai ini bukan saudara yang menjadi superhero-nya. Allah, dia tetap bekerja sekalipun saudara nggak mau ikut. Dia tetap bekerja dengan aktif sekalipun gak ada yang gerak. Dia tetap menyatakan kepada kita, dia tetap memastikan kepada kita, tujuan akhirnya pasti tercapai. Dan itu bukan karena kita. Bagian yang terakhir, Mordekai bukan cuma bilang, bagi orang Yahudi akan timbul kelepasan sekalipun kamu gak mau terlibat. Tapi Mordekai juga kemudian berkata, siapa tahu mungkin untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu.
Saudara, seringkali kalimat ini dipakai untuk memberikan rasa bersalah kepada orang-orang yang hebat. Yang kaya, yang punya kedudukan, yang pintar, punya talenta, punya karunia. Dan kemudian seringkali dipakai untuk berkata bahwa karena kamu sudah diberikan posisi oleh Tuhan. Karena kamu sudah diberikan kedudukan, harta benda, satu posisi sosial yang dihormati di masyarakat. Karena kamu sudah peroleh itu. Kamu harus ingat, mungkin untuk saat seperti inilah kamu beroleh kedudukan itu. Saudara, saya percaya bahwa berita ini, kalimat ini memang harusnya direnungkan baik-baik oleh kita yang dipercayakan oleh Tuhan, kedudukan tertentu, harta tertentu, fasilitas tertentu, karunia tertentu. Tapi nggak berhenti hanya bagi kita yang dipercayakan hal-hal yang keren dan luar biasa. Saudara, berita ini juga diberikan kepada saudara dan saya. Dalam sakit kansermu, sakit jantungmu, dalam keadaan keluargamu yang berantakan, bisnismu yang bangkrut, keadaanmu yang ditipu orang, dalam posisi apapun saudara, beritanya sama. Mungkin justru untuk saat yang seperti ini Tuhan izinkan kau mengalami itu. Bukankah ada begitu banyak orang-orang yang Tuhan izinkan punya sakit kanser, dan lewat sakit kansernya dia justru bisa menjangkau sesama orang yang sakit kanser, yang belum mengenal Allah, dan Tuhan pakai orang ini, anaknya ini, untuk kemudian memberitakan siapa Allah yang dia sembah. Tidak sedikit cerita tentang orang-orang yang belum mengenal Allah, di dalam sakit kanser, bertobat, percaya kepada Yesus, karena ada seorang Kristen yang menyadari untuk saat seperti itulah Tuhan izinkan aku sakit kanser. Tidak sedikit orang-orang yang pernah mengalami kebangkrutan bisnis, kebangkrutan ekonomi. Tuhan pakai dalam kehancurannya untuk kemudian berbicara kepada mereka yang mengalami situasi yang sama. Ada Yesus yang mengasihi engkau lebih daripada harta benda. Ada Yesus yang kemudian menghargai engkau lebih daripada orang-orang teman-teman bisnismu. Bukankah ada begitu banyak orang yang memang keluarganya tidak ideal, dia tetap berjuang agar keluarganya baik, tapi di tengah ketidakidealan keluarganya itu, dia tetap melayani Yesus, tetap menjadi penyambung lidah Tuhan, untuk kemudian berbicara kepada mereka yang disakiti, dilukai, dihianati, dibuang. Dia tahu apa artinya semua itu, tapi dia bisa melewati walaupun belum sempurna, walaupun belum berubah, tapi karena ada Yesus, maka dia melewati dengan kekuatan dari Allah, dan dia menyampaikan kasih itu kepada sesamanya yang mengalami situasi yang menyakitkan dan berat itu. Saudara, berita ini bukan saja untuk mereka yang hebat, punya kedudukan, punya keberuntungan, punya privilege, tapi ayat ini juga diberikan kepada saudara dalam kondisimu yang berantakan, dalam kondisimu yang sakit, dalam kondisimu yang dihianati. Tuhan juga mau pakai engkau menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Karena Allah yang memanggil dan Allah yang memakai kita, Dia selalu bekerja dalam hidup kita, dalam setiap konteks kehidupan yang unik. Saudara, maka hari ini, maukah engkau melihat akan kasih Allah ini, yang terus bekerja dengan aktif, dan yang terus memanggil dan memakai di dalam kasih dan anugerahnya dalam segala kondisi kehidupan. Saudara mungkin pernah menonton sebuah film berjudul Schindler List. Sebuah film yang sangat menarik, menceritakan tentang seorang pria bernama Oskar Schindler. Oskar Schindler ini adalah seorang pengusaha Jerman, saudara. Dia orang Jerman, dia pengusaha, dia juga adalah anggota partai Nazi. Pada awal Perang Dunia Kedua, saudara, dia kemudian berdagang atau berbisnis dengan oportunis. Dia tahu ada perang, maka kemudian dia coba menjual alat-alat tertentu yang dibutuhkan untuk perang itu bisa berjalan. Dan oportunisnya bukan cuma sekedar menjual barang-barang yang seperti itu, tapi oportunisnya juga adalah karena dia mempekerjakan orang-orang Yahudi yang waktu itu di masa Perang Dunia Kedua adalah orang-orang yang diincar oleh kelompok Nazi untuk dibunuh. Mengapa dia mempekerjakan orang Yahudi?
karena mereka tenaga kerja murah. Gak ada yang mau mempekerjakan mereka. Maka dengan tenaga kerja murah, Oskar Schindler membangun bisnisnya. Dia menjadi sangat kaya, sangat terkenal, dan kemudian punya relasi yang sangat luas dengan para pejabat dalam kelompok Nazi. Sampai satu ketika, Tuhan izinkan dia, saudara, di tahun 1942, melihat sendiri kondisi orang-orang Yahudi yang ada di dalam ghetto, tempat penampungan. Saudara ceritakan, dia melihat seorang anak gadis kecil memakai baju merah yang kurus, kering, tidak terurus. Dan wajah anak itu teringat terus, tertempel terus di memorinya. Tidur dia ingat, makan dia ingat, dan itu membuat dia gelisah, saudara. Maka dalam kegelisahan itu, saudara, dia kemudian merubah kehidupannya dan dia mengambil sebuah tindakan berani. Dia membuat sebuah daftar nama yang dikenal dengan Schindler's List. Dan daftar nama itu adalah nama orang-orang yang dia mau selamatkan. Dia mau keluarin dari ghetto tempat penampungan itu menuju ke tempat yang lebih baik. Saudara, dia mulai dengan karyawan yang ada. Kemudian diperluas kepada keluarga dari karyawan itu. Diperluas lagi kepada teman-teman. Sampai kemudian sampai pada titik 1.100 orang Yahudi. Tuhan izinkan dia untuk memindahkan dari ghetto kepada kota-kota yang lain. Kalau orang-orang itu tidak dipindahkan, maka 1.100 orang itu akan masuk ke camp pemusnahan di Auschwitz atau di kota-kota yang lain, di mana ada ruangan gas beracun yang kemudian dipakai untuk membunuh orang-orang Yahudi tersebut. Di akhir hidupnya, Oskar Schindler jatuh miskin. Bisnisnya habis karena dia dianggap pengkhianat. Dia juga harus melarikan diri dari Jerman, dan kemudian dia menjadi orang yang miskin. Keluarga-keluarga yang ditolong gak ada yang kasih sumbangan, saudara, ke Schindler. Dia jatuh miskin. Ketika dia diwawancara, dan kemudian dia ditanya, bagaimana perasaanmu sudah menyelamatkan 1.100 orang Yahudi itu? Kemudian Schindler berkata, I could have saved more. Aku seharusnya bisa menyelamatkan lebih daripada 1.100 orang itu. Dia merasa dirinya kurang berjuang, kurang keras, kurang tekun. Harusnya bisa lebih daripada 1.100 orang. I could have saved more. Saudara, kisah Schindler List ini, Oskar Schindler ini, adalah kisah tentang bagaimana Allah bekerja melalui orang yang tidak ideal. Yang tadinya pebisnis oportunis, melihat orang-orang sebagai barang dagangan, tenaga kerja murah. Anugerah Tuhan berkarya dalam hidupnya dan memakai dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saudara, Schindler memang bukan orang Kristen dan tidak tercatat sampai akhir hidupnya dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudara, ada bagian yang membuat saya harusnya, bukankah kita menjadi orang-orang yang mirip atau bahkan lebih daripada Oskar Schindler? Kalau Oskar Schindler bekerja, bergerak, menyelamatkan karena dia melihat anak gadis yang tidak terurus dan membuat dia merasa bersalah, membuat dia gelisah, membuat dia tidak tenang. Bukankah Allah bekerja dengan jauh lebih indah dari dalam kehidupan saudara dan saya? Bukankah dia menunjukkan karya salibnya yang agung? Matian Kristus di kayu salib yang menyelamatkan saudara dan saya dari kondisimu masing-masing yang kau pasti sadari tidak pantas dikasihi, tidak pantas diterima. Tapi entah kenapa Allah terima dan mengasihi kita. Maka di waktu inilah Allah membawa kita melihat kau bisa menjadi perpanjangan tangan Allah. Allah yang bekerja dengan aktif, Allah yang memanggil engkau dalam konteksmu masing-masing. Allah ingin engkau terus terlibat dalam pekerjaannya, bukan karena belas kasihanmu sebagai sesama manusia, bukan karena moralitasmu yang keganggu, tapi karena engkau sendiri sudah mengalami Kristus memberikan tubuhnya, darahnya, buat engkau dan saya. Hari ini, saudara,
Kita akan sekali lagi masuk dan sama-sama menikmati kasih Kristus dalam perjamuan kudus ini. Tapi maukah engkau mengingat, tiap kali kita menerima tubuh Kristus, darah Kristus, maka tiap kali Kristus memanggil kita untuk hidup hanya mengerjakan agendanya. Tidak yang lain. Bukan agenda kita. Bukan agenda dunia. Karena mungkin untuk saat seperti inilah, di tengah Indonesia yang seperti inilah, Tuhan izinkan saudara dan saya sebagai umat Allah. Maukah engkau hidup hanya mengerjakan agenda Allah? Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita ambil waktu teduh sebentar. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa memohon. Saudara masing-masing datang kepada Tuhan, masing-masing minta pertolongan Tuhan. Tuhan berikan anugerah, kekuatan mengerjakan agenda Allah. Karena kita sudah mengalami keselamatan dari Kristus. Terima kasih untuk pengorbananmu ya Yesus, yang mengubah hidup kami, membuat kami bisa melihat dunia ini dengan cara yang berbeda, bukan karena moralitas atau belas kasihan manusia yang kami miliki, tapi karena kasih dari sorga mengubah hidup kami, kasih dari kayu salib yang menebus kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami tengah kondisi hidup kami di negara ini, di keluarga kami, di lingkungan kami dimanapun. Terus ingatkan kami untuk menjadi alat perpanjangan kasih Tuhan. Kami lemah, tapi kami tahu anugerah-Mu cukup bagi kami. Ini doa kami Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin.